Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Juli 2024. Semoga semua Taurus mampu memeluk kebahagiaan, kedamaian, dengan hati yang gembira dan sukacita untuk menarik semua mimpi besar kamu, cita-cita kamu, apapun yang kamu lagi perjuangkan, yang jadi fokus kamu, yang menjadi doa kamu, semoga kamu bisa meraihnya dengan hati yang gembira dan hati yang bahagia. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Okay. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Energi Juli 2024. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Three of Pentacles, sorry, bentar ya. Okay. Three of Pentacles, Queen of Cups, energy, the Fools. So, Three of Pentacles di sini ada keputusan besar yang ingin kamu ambil dalam Juli ini ya, tentang apa yang kamu rasain, dan ini sangat merubah kehidupan kamu 180 derajat. Oke. Entah kamu ingin meninggalkan seseorang atau sesuatu atau situasi, entah kamu, saya tidak melihat kamu ingin bertahan di sini. Tidak. Sepertinya walaupun besar apapun harapanmu, apa yang kamu rasain, desire kamu, saya tidak melihat kamu bertahan di sini. Oke. Oke. Keputusannya sepertinya kamu ingin tinggalkan seseorang di sini yang begitu banyak memberikan rasa sakit dan kemarahan. Dan ini kebenarannya, kamu begitu merasa termanipulasi. Ini kemarahan, ya, oleh seseorang yang meninggalkan kamu untuk orang lain. Dia pergi meninggalkan kamu, menikah mungkin dengan orang lain, atau memanipulasi kamu karena dia tahu kamu begitu mencintai dia. Ini seseorang yang menggunakan triki-triki manipulasi karena dia tahu kamu mencintai dia. Love bombing, and ya, dia terus-menerus membuat kamu percaya, and at the day, boom, dia tinggalin kamu di sini. Beberapa poligami, poliandri, dan kamu melihat dia hanya memberikan harapan palsu. Dia tidak pernah memberikan kamu status yang pernah dia janjikan, karena beberapa Taurus di sini merasa oke dengan hubungan poligami atau poliandri. Three energi, di energi kamu cukup kuat, so sesuatu yang kamu pendam cukup lama dan ini sudah meledak dalam diri kamu. This is about single.
So, saya ngelihat di sini Taurus, kamu melepaskan diri dari koneksi kamu sama dia. Karena sering merasakan diabaikan, dan di sini yang membuat kamu memutuskan untuk melepaskan dia. Rasanya diabaikan begitu menyakitimu, dan ini kamu seperti hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, bisa single parents, kamu dealing dengan single parents yang dia punya isu dalam diri dia belum selesai, sehingga dia tidak berani untuk membangun komitmen. Beberapa ini kenalan melalui media sosial atau dating apps, ini yang membuat sulit sekali untuk melihat dia, ya. Karena kalau kalian bertemu ini seperti ada selisih waktu, ya, selisih waktu, kalian tidak bisa benar-benar bertemu, dan seperti tidak benar-benar bertemu fisik. Kalaupun ada bukan long distance, ini poligami poliandri deh kalau menurut saya, karena di sini seperti dalam sebuah hubungan ada 3 orang, oke? Dan Five of Swords di sini mungkin banyak gosip-gosip, atau mungkin banyak pertengkaran, perdebatan kamu dengan dia yang menurut kamu tidak adil di sini untuk sisi kamu, dan kamu sangat frustasi ketika diperlakukan tidak adil. Dan hubungan karma atau the justice energy biasanya melambangkan separation antara dua koneksi. Kenapa ada separation di sini? Karena salah satu melepaskan diri dengan kesadaran bahwa hubungan ini tidak seimbang atau adanya ketidakadilan. Oke, seperti dia datang hanya untuk tidak untuk menikah, ya. Tidak ada keadilan yang kamu terima di sini. Oke. Ada penyesalan, kalian 2 orang yang berbeda, ya. Kamu menyesal karena harapan kamu dan kenyataan kamu sangat berbeda. Ekspektasi kamu dengan kenyataan sangat jauh berbeda. Karena kamu berharap dia meninggalkan seseorang, kalau emang ini poligami or poliandri, kamu berharap dia meninggalkan seseorang untuk kamu di sini, yang menurut kamu yakin gitu dia akan melakukan apapun untuk menunjukkan rasa cinta dia sama kamu, tapi di kenyataan tidak. Itu hanya seperti harapan kamu yang begitu besar untuk bisa sama dia, terutama dengan menikah di sini. Taurus, this is your energy. This is about morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius di sini, sebagai keseimbangan dalam kehidupan kita, titik keseimbangan. So, saya ngerasa kamu sangat passionate dengan hubungan ini, terutama untuk punya pernikahan dengan dia. But at the time, ketika kamu menyadari kenyataan yang begitu pahit, kamu ngerasa lebih baik kamu take a risk di sini untuk melepaskan dia. Saya tidak melihat kamu bertahan, saya melihat kamu menyerah. Oke. Kita lihat ketika kamu menyerah, ya, energi dia, ya, mudah-mudahan ini energi dia. Clarify, cross watchers, Taurus, single, cross watchers, Taurus, single, sun, moon, rising, and Venus. Cross watchers, Taurus, single, sun, moon, rising, and Venus. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Oke, ini kayaknya lagi bergejolak, ya. Jadi lagi emosi banget, lagi marah gitu. Banyak sekali emosi negatif yang ada di energi kamu dan dia. Two of Swords di sini blocking, oke? Dan nggak peduli lagi, tinggalin. So Cancer di sini, or mungkin di sini tentang new era, new beginning, kebangkitan kesadaran, spiritual awaken yang shocking moment terjadi. Situasi push dia untuk out dari hubungan koneksi dia sama kamu. So yang lari meninggalkan hubungan bukan hanya dia aja, bukan hanya kamu aja, tapi dia juga di sini. Ada kemarahan ini yang mendorong kalian saling mundur teratur. Ya sih, menjaga jarak di sini. Kemarahan dia di sini.
meledak dengan begitu sulit dia kendalikan. The justice energy, situasi karma. Hubungan yang kalian bangun, mungkin ada karma di sana yang sudah kalian tuai bersama-sama di sini. I don't know, mungkin semesta memisahkan kalian. Kalian gak mau berpisah pun, semesta yang memisahkan kalian untuk menciptakan keseimbangan di sini, karena ini hubungan sangat ngedrain ya, sangat exhaust, sangat menguras perasaanmu dan dia, sangat menguras pikiran dia dan kamu. Ini dua-duanya emang kayak dua titik magnet yang berbeda. Emang bukan jodoh, emang datang dan adanya pertemuan kamu sama dia hanya untuk mengenal diri kalian masing-masing. Karena energi the justice ada di energi kamu dan dia, dimana kehadiran dia dan kamu sama-sama untuk mencerminkan karakter kalian masing-masing, untuk bisa fokus kepada kehidupan masing-masing. Tapi untuk bersama rasanya sangat sulit ya. Di sini ada Knight of Cups. Saya ngelihat di sini dia merasa kemarahan dia yang meledak itu harus dia ekspresikan dengan meninggalkan kamu. Jadi dia merasa tidak adil, kamu merasa tidak adil. Kalau bentur begini apa? Kalau kita lagi ribut nih sama orang, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah the time at the moment. Kita akhirnya tahu kadar kita kalau marah tuh explode-nya tuh kayak gimana ya, bagaimana kita marah dan mengekspresikan kemarahan kita, bentuk kekecewaan kita itu kayak gimana. Apakah itu meledak dan menghancurkan semuanya yang kalian bangun bersama, atau hanya menghancurkan dirimu sendiri. Itu di situ kita tahu. Makanya orang-orang yang sudah paham sama dirinya suka menahan diri untuk marah, karena dia tahu kalau dia marah dia akan menciptakan banyak kerusakan-kerusakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, ini yang mungkin the justice energy di dia dan kamu. Ini benar-benar seperti cermin yang terpantul ke arah kalian berdua. Seperti like the universe tuh mau ngasih tahu gitu, dikasih cermin kehidupan. Dan kalau bisa bicara itu kayak this is you, this is the true color of you. Okay, when you lose your power, when you face negative emotion, sih itu kayak cermin yang oke, ini elu nih, kayak alam semesta kalau bisa bicara, ini elu nih, lu kalau marah nih kayak gini, gitu. Jadi kayak gitu, kehadirannya hanya untuk kehadiran orang-orang itu tertentu, kadang-kadang hanya untuk nunjukin ke kita sisi negatif kita yang mungkin atau sisi positif ya, positif dan negatif yang terpantul begitu untuk mengenal diri sendiri. So saya mungkin juga kalian punya bisnis bersama dan ini yang meledak begitu karena mungkin kamu merasa gak adil ya. Ini ada rasa ketidakadilan dalam diri kamu besar banget. Oke, kalau kamu dealing dengan seseorang yang punya pasangan, kemudian dia menjanjikan poligami dan poliandri dengan kamu, kemudian dia meyakinkan kamu dan dia meyakinkan kamu dengan membangun bisnis bersama. Ini yang resonate ini di sini ya. Jadi dia terus bilang bahwa dia akan poligami atau poliandri dengan kamu. Oke. Cara dia meyakinkan kamu adalah membangun bisnis bersama dengan kamu. Tapi ternyata berjalannya waktu, dia nggak pernah nikahin atau ngasih kamu status. Karena kamu itu kembali ke basic awal. Kenapa kamu nekat gitu sama dia? Karena kamu pengen nikah. Status di sini. So, dia kendaliin semua situasi agar kamu nggak ninggalin dia. Dikasihlah kamu bisnis. Ngerti nggak maksudnya? Mudah-mudahan ini yang resonate yang kayak gini ya. Kalau menurut saya. Karena ini kelihatan banget. Hubungan ini bersembunyi di balik materi.
Jadi dia tuh seperti bersembunyi di balik materi, mau nunjukin ke kamu bahwa dia punya power secara finansial. Nih gua kasih bisnis buat lu nggak boleh sama siapapun, lu tetap harus sama gue. Ya, nanti sambil bisnis nanti kita menikah, as poligami or polyandry. Jadi itu janji dia, cara dia ngontrol kamu untuk nggak ninggalin dia. But ini Juli, situasi begitu sulit untuk dia bisa kendalikan kamu. Ada kemarahan di sini. Oke, mungkin dia blokir kamu, dia nggak mau lagi komunikasi dengan kamu karena dia merasa powerless, susah sekali untuk menaklukkan kamu. Oke, I think this is it's not destiny. Ya, karena ini hubungan seperti barter, ya barter, money ya, seperti love can buy money begitu. Di sini dia, ya ini energi kamu. So dia melihat lagi kamu, tapi di sini seperti dia ingin sekali untuk menarik semua power dia, untuk nunjukin ke kamu bahwa dia sangat powerful, kamu akan jatuh bangkrut tanpa dia, begitu. Queen of Pentacles. Di sini dia ingin sekali untuk ngendaliin kamu dan menarik semua apapun itu yang sudah dia berikan ke kamu, terutama materi di sini ataupun bisnis kalian ya. Kamu akan menghadapi sisi dia yang buas ya, sisi bisnya dia di sini. Si modal awal di sini, situasi di mana dia merasa ragu begitu. Dia merasa ragu untuk menghancurkan bisnis yang sudah kalian bangun bersama, yang sudah dia modalin di sini. Oke, dia mencoba untuk bicara dan meyakinkan kamu. So, kalau kamu pikir ini sudah berakhir, belum. Dia akan kembali untuk meyakinkan kamu. Kalau kamu nggak sama dia lagi, kamu bukan hanya kehilangan dia, tapi kamu akan kehilangan kestabilan finansial kamu. Ini bisa vice versa, tentu bisa vice versa. Oke, this is energy Taurus. Terutama jika kamu dealing dengan Leo di sini. Energi Leo cukup kuat. Aries di sini. The Wheel energy. Okay. I don't know. I think this is the end of the day, karena the end of the relationship, karena saya ngelihat kamu sudah tidak ingin lagi diyakinkan, sudah benar-benar mau ninggalin dia gitu. Kamu udah nggak peduli lagi. Yang penting kamu merdeka gitu dari dia. So kita clarify energi ya. Setelah kamu melepaskan dia, what's going on next situation? Okay. Kalau kamu nanya dia bakalan balik, dia bakalan balik. Hanya untuk meyakinin kamu di terakhir kalinya. Oke. Di terakhir kalinya. Beberapa dia ingin kejelasan tentang bisnis yang kalian bangun bersama. Di sini. Oke. Beberapa aset di atas namakan anak-anaknya. Oke. Atau mungkin ada anak di antara kamu dan dia. This is about Eight of Wands. Oke. Banyak pekerjaan yang ingin kamu segera mulai ya setelah tanpa dia. Dan King of Swords, kamu berpikir sangat keras menggunakan strategi. Kedepannya harus gimana di sini. Three of Pentacles. Oke. So saya ngelihat di sini seperti ada pihak ketiga. Ini tripartite ya. Saya ngelihat di sini. Yang menurut saya ada di pikiran kamu, ada seseorang yang di pikiran kamu. Two of Atoms di sini, seseorang dulu yang pernah berusaha meyakinkan kamu untuk bersama dengan dia. Jadi ketika kamu udah tanpa dia ini, kamu seperti memikirkan seseorang yang lain yang pernah menawarkan komitmen begitu dengan kamu. Five of Atoms. Yang mungkin dulu dekat jadi teman ngobrol ya, itu juga pasangan orang ya. You are so complicated Taurus. Seperti kamu membangun hubungan dengan orang-orang yang sudah punya pasangan di sini. Eight of Pentacles. Saya ngelihat di sini, menurut kamu
orang ini bisa membantu kamu keluar dari hubungan kamu atau dari situasi keterpurukan kamu, terutama secara finansial. Seorang yang menurut kamu punya power di sini. Oke, so Taurus, saya lihat di sini. Ya, ketika kamu tinggalin dia, kamu kehilangan banyak fasilitas finansial, terutama keseimbangan finansial. Lalu kamu mencari seseorang yang lain dari masa lalu, yang menurut kamu dia bisa membawamu keluar dari situasi yang sedang kamu hadapi, terutama financial issue. Oke, ini upaya kamu di masa depan. Tapi apakah berhasil kamu temui? Saya rasa tidak berhasil. Seseorang yang kamu pikir mampu membantu kamu, dia tidak bisa membantu kamu. So, cara terbaik ketika kita di situasi di mana semua orang seperti meninggalkan kita, kalaupun dia nggak ninggalin kita, dia menjadi faktor yang membuat energi kita semakin terkuras. Oke, kenapa seperti itu terjadi? Itu seperti alam semesta lagi ngebersihin jalan kamu. Kamu dibikin sendiri dengan siapapun, kamu nggak cocok. Kalau nggak, kamu akan ditinggalin gitu aja, gitu. Biasanya gitu. Oke, ada fasenya, ya. Itu, I don't know, hukum keseimbangan di sini lagi berlaku. Karma situation di sini. Lagi sedang bekerja di jalanmu. I don't know, it's like... lagi ada seleksi alam, seperti terlepas dari apapun ya, kayak kamu dibikin sendiri. Oke, so kita akan lihat energi apa yang terlihat jelas di sini oleh dia. Oke, beberapa ada anak di antara kalian. Oke, the sun energy ini jumping card. Oke. The sun energy, the star. So ini beberapa mungkin ada anak di antara kalian. Six of Atoms yang dia tidak peduli dengan anak di antara kalian. Kalau kalian udah sempat bersama, ada anak di antara kalian, dia nggak peduli. Apalagi dengan masa depan anak itu ya di sini. Ini kayaknya personal banget ya. Mungkin yang resonate ini sering nonton channel Nona Pastel dan dia benar-benar ngerasa sesek gitu. Ini ketarik banget, soalnya ini energinya kayaknya nggak resonate untuk semua Taurus deh, karena spesifik banget energinya. So, Four of Kalikas di sini kayak stuck ya. Dia ngerasa anak itu bukan punya dia ngerasa denial kadang-kadang. Dia ngerasa denial bahwa anak itu bukan punya dia. Dia melihat masa depan sudah tidak bisa bersama lagi dengan kamu. Kebenarannya di sini dia benar-benar menarik diri dari kamu dan benar-benar tidak mengizinkan kamu untuk kembali. Ya, jadi walaupun dia kembali untuk bicara dengan kamu, ini hanya bicara masalah materi. Kalau ada anak di antara kalian semakin memperparah situasi karena dia tidak peduli dengan anaknya di sini. Dia dengan sadar menarik diri. Beberapa dealing dengan seseorang yang punya usia lebih tua ya di sini. Hidup kamu begitu rame. Kalau kamu tanya ada tripartit, dia punya banyak pilihan ya. Pasangannya tuh banyak, nggak cuma kamu, nggak cuma orang yang dia lagi jalani sekarang. Dia punya juga orang lain gitu. Jadi memang player ya, kamu dealing dengan player. Ini tidak resonate ya untuk semua. Saya Page of Swords di sini. So Capricorn energi cukup kuat. Seorang yang punya kemelekatan dengan materi atau animal instinct yang cukup kuat. Jadi dia terkoneksi dengan orang lain itu as a benefit. Kalau nggak ada keuntungan, dia nggak akan terkoneksi. Selama masih ada benefit dari orang lain untuk dia akan mengkoneksikan dirinya sama orang itu. This is not resonate ya untuk semua. Ini general reading ya. Taurus energy, Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Juli 2024.
Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Obedience, kebiasaan, kedisiplinan. Biasakan ya untuk menciptakan batasan. Oke, jangan sampai kita tidak punya batasan untuk diri kita dan orang lain. Gimana? Ya ciptain batasan. Kalau orang lain itu kita sudah berbuat kebaikan sama orang itu, tapi dia terus-menerus memanipulasi kita, baiknya kita batasi. Oke. Batasan lagi, kalau dia udah punya pasangan, kita nggak boleh deket-deket lagi. Apalagi percaya sama mulut orang yang punya pasangan untuk bisa bangun hubungan dengan kita secara perasaan. Ciptakan batasan, ya. Disiplinkan diri untuk membangun kebiasaan baik, untuk rejecting atau menolak orang-orang yang kualifikasinya itu tidak kamu izinkan dia masuk untuk menghancurkan hidup kamu. Biasakan untuk punya kebiasaan baik, mendisiplinkan diri. Sukses di sini, kesuksesan. Itu tadi saya bilang, kalau kita tuh lagi sendiri, dibikin sendiri, dikasih kesadaran bahwa kita sudah melewati batasan yang seharusnya bisa kita ciptakan untuk melindungi diri kita sendiri. Situasi keadilan, situasi karma. Oke. Ini awal dari kesuksesan kamu. Kesuksesan spiritual awaken untuk bangkit kembali menjadi versi Taurus yang baru. Oke. Clarify Taurus single sun moon rising and Venus energy Juli 2024. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Buat saya ini energi kamu nggak mudah ya, nggak hadapinnya. Mermaid in a koi pot. Rediscover your individuality, become the dragon. Ini dia spiritual awaken. Oke, jadilah Taurus yang baru. Mulai untuk tahu menciptakan batasan. Oke, karakter-karakter yang nggak mensupport kamu boleh tinggalin, rubah ya. Jadi diri kamu versi terbaik kamu. Hanya kamu yang tahu. Little brother, little sister, siblings, your friends, responsibility. Mau saudara, mau sahabat, mau teman. Ya. Semua itu ada tanggung jawabnya. Bentuk sebuah hubungan, mau saudara, mau teman. Oke. Jadi kamu bukan people pleasure yang harus semuanya kamu buat baik gitu loh. Ada batasan. Tanggung jawab kan ketika kita koneksi sama orang lain adalah pertama tanggung jawab sama diri sendiri, yang kedua sama orang lain. Oke. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi kamu nggak harus jumping card. Ini nggak resonate untuk semua ya. This is physical touch. A tender touch can mean so much. Physical touch, harus ada sentuhan fisik. Oke, ini kamu. Mungkin love language kamu physical touch. Jadi kamu gampang sekali luluh gitu. Makanya tekad bulat kamu untuk ninggalin dia ini bukan hal yang mudah gitu. Karena kamu lemah. Ketika dapat sentuhan fisik kamu mulai melunak, mulai ngasih compromise. Do something for someone, give your attention to others. Okay, so berikan sesuatu pada orang lain, perhatian, cinta, kasih sayang, nggak harus buat dia doang. Ya, hidup ini berwarna. Tapi ya, I think welcome to new era for a Taurus, versi baru untuk Taurus. Semoga kamu lebih fokus lagi untuk fokus dengan mimpi besarmu, pemulihan dirimu, kebangkitan finansialmu dari dirimu sendiri, dari kerja kerasmu sendiri. Semoga kamu jadi sukses
Walaupun situasi energi ini begitu sulit ya menurut saya, but this is about energy success. Di sini ada di energi kamu. So apapun beratnya Juli di jalanmu, ada kesuksesan yang akan kamu raih. Jadi ya, fokus pada pencapaianmu, tujuanmu, kehidupanmu, terutama untuk jalan versi barunya si Taurus ini ya, versi kamu yang baru. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.